Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di channel Sedang CPT, channel belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktek kedua dalam IoT, ya, dimana praktek pertama kita sudah mencoba mengkonfigurasi non-MCU. Kemudian kita sudah membuat lampu LED pada non-MCU tersebut hidup dan mati sesuai dengan settingan pada Arduino IDE. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tetap non-MCU, tapi perbedaannya kita akan menghidupkan dan mematikan LED pada non-MCU ini dengan menggunakan sebuah web sederhana. Ya, nanti dia akan terkoneksi pada jaringan lokal. Kemudian kita bisa mengendalikan lampu LED pada non-MCU ini untuk hidup dan mati, ya. Sekarang lihat yang kita butuhkan. Yang pertama inilah dia, ya, yaitu non-MCU. Versi yang saya pakai adalah Lolin. Oke. Kemudian kita butuh sebuah kabel USB. Nah, kabel USB ini kita hubungkan ke non-MCU dan satu lagi kita hubungkan ke komputer kita, ya. Kita lanjut dengan membuka Arduino IDE kita. Oke, ini kita sudah buka Arduino IDE. Sebelum kita mengetik, ya, sebenarnya ini programnya sudah saya ketik sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu bahwa kita harus periksa bagian tools, kemudian COM, ya. Kita periksa port di sini, kita periksa port, itu harus sudah muncul COM-nya. Lalu kita juga harus periksa bagian port. Lalu kita harus juga periksa bagian board, ya. Board ini ada di sini, board. Kemudian pastikan kita memilih ESP8266, kemudian non-MCU 10. Itu kita pastikan, maka kita akan ketik perintah-perintah ini, ya. Perintah ini sudah saya ketik sebelumnya, bisa dilihat di sini, berasal dari https www.codingindonesia.com, ya, belajar IoT dengan kendali LED dengan web server. Oke. Itu sumber yang saya ambil program ini. Nah, isi di dalamnya yang pertama kita masukkan 3 buah header di sini dengan perintah include, ya. Apa yang kita tambahkan headernya? Yang pertama adalah ESP8266 Wi-Fi, kemudian Wi-Fi client, kemudian ESP8266 web server.h, ya. H di sini artinya adalah header. Berikutnya kita akan menambahkan yaitu nama akses point kita atau nama internet untuk kita koneksikan, ya, dengan perintah di sini yaitu const char, ya. Kemudian ada SSID. Dalam kesempatan ini saya menggunakan SSID yang bernama ini, ya, mau belajar. Nanti rekan-rekan bisa mengganti sesuai dengan nama WiFi di tempat rekan-rekan sekalian. Berikut dengan passwordnya. Kemudian kita masukkan perintah untuk membuka web server dengan ESP8266 web server dengan port 80. Port 80. Kemudian selanjutnya kita akan buat tampilan untuk aplikasinya yang nanti akan jalan di web browser kita, ya. Dengan ini, ya, string page, kemudian intellet pin D4. D4 itu artinya adalah D4 itu adalah pin yang langsung terhubung dengan LED pada non-MCU, ya. Itu pinnya adalah D4. Kemudian kita masuk ke bagian void setup. Void setup ini akan membuka aplikasi di web kita. Di sini kita lihat ada settingan HTML.
Perintahnya seperti ini, bisa dilihat. Oke, perintahnya seperti ini, bisa dilihat ya, page, center. Nah, ini ada perintah HTML di sini, center. Center itu artinya membuat tulisan di web kita itu berada di tengah, posisinya di tengah ya. Kemudian untuk membuat judul, kita masukkan H1. Biasanya seperti itu ya. Kemudian aplikasi mengendalikan lampu LED di Node.mcu, ini adalah judul di web nanti akan keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan menutup headernya, menutup H1 dengan garis miring ini H1. Kemudian pada baris berikutnya kita membuat button. Button itu artinya adalah kita membuat sebuah tombol yang nanti kita pakai untuk menghidupkan dan mematikan LED pada Node.mcu tersebut. Ada dua tombol di sini. Yang pertama untuk on, ya, pada posisi LED on. Kemudian satu lagi adalah button untuk LED off, ya, mematikan lampunya. Nah, ini sepanjang ini harus kita tulis semua ya, harus kita tulis. Kemudian ditutup dengan garis miring center. Ini adalah settingan sederhana pada HTML ya, teman-teman bisa mencontoh apa yang ada di baris ini. Berikutnya, kita akan membuat kondisi awal saat Node.mcu ini menyala ya. Posisi awalnya adalah dia kita buat padam ya. Inisialisasi pin D4 itu padam. Kemudian kita pilih pin mode LED pin. LED pin itu apa? LED pin itu adalah pin D4 ya, D4 yang tadinya sudah kita panggil sebelumnya untuk kita pakai sebagai output ya, bisa dilihat di sini output. Kemudian LED pin itu kita buat status awalnya adalah low. Artinya nanti lampu akan mati ya. Kemudian dia akan mati dengan waktu tunggunya yaitu 1000. 1000 di sini adalah 1000 milisecond. Kemudian kita lihat di sini perintah untuk membuka yang namanya serial monitor. Ya, serial monitor nanti akan muncul di Arduino IDE. Ini perintahnya. Serial monitor itu dibuka, kemudian dia akan memunculkan atau mengkoneksikan kepada SSID. SSID tadi ya, dalam hal ini saya menggunakan mau belajar, kemudian passwordnya. Kemudian saat dia sedang melakukan koneksi, bisa kita lihat di sini, nanti akan muncul ini ya, titik-titik. Akan muncul titik-titik ini sampai nanti Node.mcu ini bisa terkoneksi dengan WiFi kita. Kalau dia sudah terkoneksi, maka akan muncul bagian yang ini ya. Kita lihat bagian ini adalah muncul tulisan Anda terkoneksi ke SSID. SSID apa itu? Tergantung dengan nama access point atau SSID yang kita tuju ya untuk kita koneksikan. Berikutnya adalah IP address. Inilah bagian penting yang harus kita dapatkan saat nanti dia sudah terkoneksi. Kemudian kalau dia sudah terkoneksi, kita akan masuk kepada baris yang menunjukkan sebuah perintah yang nantinya akan kita kirim ke Node.mcu ya, yang berasal dari Arduino IDE kita. Kemudian bagian yang di sini ya akan menandakan bahwa perintah yang kita kirim dari web server itu akan sampai ke Node.mcu ya. Ini bagiannya, server dinyalakan. Kemudian ini posisi kalau kita ingin membuat lampunya on ya, on. Lalu ini adalah kalau kita ingin membuat lampunya mati.
Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian yang terakhir di sini adalah nanti waktu kita lihat di tampilan pada serial monitor akan muncul tulisan ini paling bawah, aplikasi siap untuk digunakan ya. Itu nanti akan muncul. Ini tampilannya di pengaturannya di sini. Kemudian yang paling akhir adalah bagian loop, void loop. Void loop ini akan melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Apa yang akan dilakukan dia? Dia akan melakukan yaitu server akan terus terkoneksi dengan klien. Server itu apa yang disebut dengan server? Ya komputer kita ya. Komputer atau alat kita yang kita sedang pakai, kita aktifkan web servernya. Jadi itu adalah disebut dengan server. Kemudian kliennya itu adalah NodeMCU. Kalau ini sudah rekan-rekan ketik semua ya tanpa ada yang salah, maka kita periksa pada menu verify. Ada menu verify di sini. Kita klik. Oke, sudah kita periksa di sini tidak ada yang error. Saatnya kita melakukan upload ya. Kita uploadlah perintah ini dari Arduino IDE kepada NodeMCU. Perintahnya ada di sini ya, ada upload. Kita nanti akan lihat progres dari proses upload ini sampai nanti seluruh program dari Arduino IDE itu bisa diterima oleh NodeMCU ya. Kemudian kita akan lihat nanti sampai dia bergerak sampai ke 100%. Kalau sudah selesai proses upload, sekarang kita buka yaitu serial monitor. Ini perintahnya ada di sini. Kita klik. Oke, setelah kita buka serial monitor, saatnya kita lakukan reset dulu pada NodeMCU ini ya. Di sini ada tombol RST. Ada tombol RST, ini kita tekan. Lalu kita tekan tombol reset, maka NodeMCU ini akan coba untuk terkoneksi dengan SSID kita. Oke. Lalu kita lihat di sini sudah muncul tulisan yaitu Anda terkoneksi ke SSID dengan nama mau belajar dengan IP address seperti ini. Nah, IP address ini kita copy. Kemudian kita paste IP-nya di sini ya. Setelah kita paste, maka akan muncul seperti ini. Ya, untuk rekan-rekan ketahui bahwa komputer yang akan kita pakai untuk testing atau nantinya handphone yang akan kita pakai untuk testing ini harus berada atau connect dengan SSID yang sama dengan NodeMCU. Ya, harus sama. Oke, sekarang kita akan coba menekan tombol on dan off-nya. Saya sekarang lepaskan kabel USB dari PC saya. Kemudian saya menggunakan charger. Charger ini kita hubungkan ke listrik ya. Oke, kita coba reset dulu sebentar. Kita reset dulu sekali lagi ya. Oke, bisa dilihat sekarang lampu posisinya hidup. Kita akan coba untuk mematikannya dengan menekan tombol off. Oke, lampunya mati. Kemudian saya tekan on lagi untuk menghidupkannya ya. Kemudian saya matikan.
Oke, demikian rekan-rekan sekalian, kita sudah membuat praktek untuk mengendalikan lampu LED pada node MCU ini supaya nanti dia bisa hidup dan mati, dan kita kendalikan menggunakan web kita. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan kita nanti akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa mengendalikan lampu ini hidup dan mati menggunakan internet. Ya, kalau yang sekarang ini masih pada satu jaringan saja. Demikian saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.